وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم telah berfirman Allah Subhanahu wa taala ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Rasa aman ini artinya tidak mungkin Allah akan menyiksanya. Sedangkan arti keputusasaan adalah tidak ada jalan bagi Allah untuk merahmatinya. Hal ini timbul karena kebodohan diri memahami Allah yang merupakan penyakit yang parah dan hanya bisa diobati oleh rasa takut dan berharap kepada Allah karena pintu kemungkinan selalu menyertai keduanya. Jadi ia tidak akan menentukan suatu perkara untuk Allah, sebab sesungguhnya Allah maha dahsyat hukumannya dan Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Allah berfirman, "Akhiril dhambi wa qabil tawbi syadidul iqab tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Bila hatimu telah merasa betapa dahsyatnya hukuman Allah, ia akan khawatir dan susah. Bila ia merasakan kasih sayang dan ampunannya, ia akan tenang disertai kesadarannya akan kedahsyatan hukumannya. Jadi rasa takut dan berharap bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Harapan membimbingnya kepada segala kebaikan, sedangkan rasa takut menjadi cemeti baginya yang menghalangi setiap keburukan. Kedua hal ini merupakan kedudukan dan keadaan bagi orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Sudah kita baca nih. Paman kana ya. Mari kita ke halaman 35 ya. Ayat paman kana yarju. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih wal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Tanda-tanda berharap adalah lamanya bermujahadah dalam amalan soleh dan istiqamah dalam kebaikan. Tanda orang berharap sama Allah istiqamah, terus dia istiqamah. Terus satu sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, banyak benar ini perintahmu. Saya minta satu nasihat yang bermanfaat." Sudah nasihat. Minta satu nasihat ini, tapi kalau saya pegang selamat dunia, selamat akhirat. Rasulullah bilang, "Qul amantu billahi mustaqim." Katakanlah aku sudah percaya sama Allah dan istiqomah. Nah, istiqomah inilah tanda hamba yang memang sudah pengen dan berharap dengan Allah. Tanda orang kalau sudah menuju ke Allah, istiqomah dia terus. Satu bulan hajatnya, doanya belum kabul, ada mikirin itu, mau ngejar Allah. Terus istiqomah sudah beribadah, bersolawat hadir majlis terus. Tak tahunya dia tanpa dia sadari dia sudah jadi dekat sama Allah, sudah punya tempat duduk di sisi Allah. Tidak sadar banyak manusia banyak atau alhamdulillah atas segala nikmat. Nah, di antara tanda keteguhannya ialah merasa nikmat akan kelanggengan taat kepada Allah dan menikmati bermunajat kepadanya. Hanya muncullah rasa nikmat, ya Allah, walaupun tak punya duit, tak punya harta banyak, tapi alhamdulillah sekarang saya bisa sholat, saya bisa berzikir,
Dia merasa nikmat dapat itu. Merasa nikmat dengan bisa berzikir. Merasa nikmat dengan bisa bermunajat. Merasa nikmat dengan bisa dekat sama Allah. Ternyata ini kenikmatan hidup saya di dunia. Nah, menyadari itu tanda hamba ini sudah berjalan dan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Langgeng dia. Menikmati hubungannya dengan Allah. Tapi kalau orang tidak bisa menikmati, yang dia bisa nikmati itu cuma dunia saja. Tidak bisa dia merasakan bahwa aku ini nikmat sekarang gara-gara bisa berzikir, ibadah. Tidak bisa dia merasakan itu. Nah, ini mahrum. Ini orang-orang yang celaka. Orang kalau para awliya sholihin, murid-muridnya kalau sudah mendengar ini orang celaka langsung. Ya Allah, langsung mereka koreksi dirinya. Kenapa aku tidak merasa nikmat berduduk sama Allah? Mulai dia dulu. Ya Allah, jangan kau haramkan aku ya Rabb mendapatkan rahmat-Mu. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang celaka ya Allah. Kenapa aku tidak merasakan nikmat ya Allah? Aduh, dia langsung sama Allah, berduduk. Jangan sampai, karena sifatnya para awliya ini senang duduk sama Allah. Kadang-kadang keluar, tak mau lama-lama pulang cepat. Kenapa? Ada perjanjian sama Allah, janjian sama Allah, janjian sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang berduduk sama manusia kelamaan, takutnya dosa. Idza tala al-majlis sayyi'ul ma'siyah. Kalau terlalu lama duduk sama manusia, datang maksiat. Ujarnya, nah lagi ini. Jadi sama manusia ini saya cukupnya, sudah cukup. Pulang, duduk sama Allah. Ya Allah, Bapak tidak bergaul terus cukupnya ini. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena hidup sebentar ya. Hidup ini bukan lama, hidup sebentar juga. Itulah tanda orang yang sudah berharap sama Allah. Berharap sama Allah. Orang yang berharap sama Allah ini hamba Allah. Hamba Allah, harapan hidupnya Allah sudah. Harapan hidupnya Allah. Tidak ada tempat lain dia berharap. Dia hidup di dunia ini, dia tahu Allah yang menghidupkannya. Jadikan hal ini sebagai tolak ukur bagi orang-orang yang mengharap seorang raja yang agung dan pemurah. Juga bandingkanlah persentasi harapan dengan rasa takutnya, karena ia belahan jiwanya, bukan lawan tandingnya. Karena lawan tanding harapan adalah keputusasaan, sedangkan lawan tanding rasa takut adalah merasa aman terhadap makar Allah. Sudah pasti barang siapa yang takut sesuatu, ia akan lari menjauhinya. Tetapi barang siapa yang takut kepada Allah, ia malah berlari menuju padanya. Beda jauh dari gambarnya. Kita takut sama orang lari langsung. Kita takut sama binatang lari. Tapi sama Allah kita takut, malah kita kejar Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Para ulama bilang, Subhanak ya Rabb, Maha suci Engkau wahai Rajaku, wahai Tuhanku yang mengurusku. Idza khafa al-'abd haraba minhu, wa idza khafaka al-'abd syarada ilaika. Wahai ya Rabb, jikalau seorang hamba takut dengan sesuatu, dia lari ya Rabb. Tapi ketika kami takut denganmu, malah kami mengejarmu. Maha suci Engkau ya Rabb. Itulah kesucian Allah. Malah kalau kita takut tambah dekat. Kalau makhluk takut tambah jauh. Ini takutnya kita jadi tambah dekat sama Allah. Takutnya kita menjadikan kita tidak berputus asa. Itulah takutnya sama Allah. Kita malah jadi tidak berputus asa, malah jadi tambah dekat sama Allah. Yang pengen dekat takut sama Allah. Itu orang-orang, sifatnya orang-orang yang dekat sama Allah ini, mereka takut sama Allah. Jadi dekatnya mereka dengan takut. Beda makhluk ini, kalau kita tidak takut kita main-mainin malah.
Nah, kalau dekat sama Allah malah tambah takut, tambah sayang, tambah cinta, malah larilah sifat putus asa dan lain-lain. Nah, lawan sifat takut ini apa? Merasa aman. Wah, aman dari azab Allah. Merasa cukup semuanya. Kalau ibadah cukup, wah cukup 2 rakaat. Sedekah cukup 10.000. Semua jadi cukup kalau sudah urusan ibadah. Tapi kalau urusan dunia tamak, mau terus. Tidak cukup 1 miliar, tidak cukup 2 miliar. Menghayal aja tidak cukup dia. Pengen lebih terus. Tapi kalau urusan dunia tamak. Nah, ini tanda orang yang sudah tidak berharap kepada Allah. Dan biasanya orang-orang begini merasa aman dengan makarnya Allah, dengan azabnya Allah. Bagaimana merasa aman? Ya seperti syaitan. Dia sudah dapat kedudukan, dipikir sudah aman, selamat. Ada orang sudah, alhamdulillah, sudah dapat uang, sudah dapat rezeki, sudah dapat banyak duit, sudah merasa Allah sayang, aman sudah hidup saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti syaitan yang merasakan dirinya dia sudah menjadi pimpinan para malaikat, maka dia merasa aman daripada kemarahan Allah. Tidak ada tawadu, tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia menjadi hamba yang paling dilaknat oleh Allah. Jadi sifat hamba yang celaka begitu, dia merasa aman. Para aulia salihin, mereka tidak merasa aman, tidak merasa takut. Jadi susah, tidak susah, beda. Kita takut sama macan, kalau takut sama Allah malah menjadi senang. Kullu ainun bakiyah, semua mata nanti akan menangis, semua ketakutan dari, kecuali ainun bakat min khasyatillah, kecuali yang di dunia ini mata yang menangis karena takut sama Allah. Orang dulu 3 hari aja tak nangis, bingung, nggak ada apa. Fa'in lam tabki fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, paksakan diri kalian untuk menangis. Ini semuanya harus ada tempat duduk. Kalau masih belum duduk berdua sama Allah, tidak akan kita pikirkan masalah ini. Kita pikirkan dunia yang sementara. Habis hidup kita sia-sia. Udah lewat bertahun-tahun, nanti tidak ada artinya hidup kita. Nah, kalau kita coba setiap minggu kita paksakan, tidak boleh tidak menangis. Kenapa? Lihat nanti manfaatnya. Dulu orang setiap malam harus bangun, membela dirinya untuk bangun di tengah malam. Kalau tidak bisa tengah malam, mereka Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena tahu dia tidak memiliki kekuatan itu, dia tidak tidur. Isya dia langsung ibadah, duduknya habis Isya. Yang tidak kuat berduduk sebelum subuh, berduduk habis ini. Sayyidina Umar bin Khattab kuat, berzikir, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Yang penting ada kita berduduk 1 jam kalau bisa. Tak bisa 1 jam, sudahlah setengah jam nanti. Nangiskan diri kita ini, minta kepada Allah, duduk sama Allah. Ini orang yang berjalan menuju Allah. Tapi kalau orang menyembah dunia, yang memang senang terhibur dengan dunia, dengan angan-angan dunia, tidak memikirkan masalahnya, sudah lewat tak apa-apa, mau lewat tak apa-apa, tidak ada masalah baginya. Karena yang disembah bukan Allah. Tapi orang yang menyembah Allah, orang tahu jalan hidupnya dia ini mau menuju kepada Allah. Mereka mikirkan masalahnya. Kita harus mikirkan. Kalau kita tidak jalani ini, mau jalanin apa hidup kita? Apa yang mau kita jalan? Duduk di kursi di rumah. Kayak Laila wal Majnun mikir, seperti orang jatuh cinta, datangnya mikir jatuh cinta sama dunia. Sudah kita gerakkan waktu kita bisa. Bergerak, harus bergerak ini. Ini harta karun kita. Nah, insya Allah dengan majlis-majlis ini terbuka pintu kebaikan. Allah nanti izinkan kita untuk berduduk sama dia. Rugi kita yang rugi. Namanya Allah belum izinkan kita untuk duduk sama dia. Belum ada tempat duduk kita. Dulu para aulia sholihin kalau sudah orang belum punya bisa wirid, belum bisa duduk, belum bisa menangis, dia bilang ini orang masih belum punya tempat duduk di sisi Allah. Tak ada dikasih. Belum dapat tiket. Nanti kalau sudah dapat tiket bisa berduduk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadikan hal ini sebagai tolak ukur bagi orang yang mengharap seorang raja yang agung dan pemurah. Juga bandingkanlah presentasi harapan dengan rasa takutnya, karena ia belahan jiwanya, bukan lawan tandingnya. Karena lawan tanding harapan adalah keputusasaan, sedangkan lawan tanding rasa takut adalah merasa aman terhadap makar Allah. Sudah pasti barang siapa yang takut sesuatu ia akan lari menjauhinya, tetapi barang siapa yang takut kepada Allah ia malah berlari menuju padanya. Ciri sifat takut adalah meninggalkan kemaksiatan dan hawa nafsu, atau merasa kurang nyaman dengan kenikmatan duniawi, disertai dengan pengekangan anggota badan dari kemaksiatan dan mendorongnya berbuat taat. Yang menimbulkan rasa takut adalah pengetahuannya akan Allah dan sifat-sifatnya. Dengan banyak ilmu masuk, ilmu masukin aja ilmu, diisi otak kita, hati kita, akhirnya kita jadi takut berkat ilmu ini. Tapi ilmu yang baru, ilmu yang kita masukkan itu memang kita nikmati untuk mengamalkannya. Ilmu yang nur, ilmu yang menjadikan cahaya di batin kita, di jiwa kita. Sampai Allah SWT berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. La ilaha illallah. Kita kekang hawa nafsu kita kekang. Sakit susah enggak susah, enggak ada yang susah ya. Tidak ada yang susah jikalau sudah mau. Apalagi sudah ada ilmunya. Enggak ada yang susah, jadi gampang. Kalau sudah ada ilmunya, aja gampang. Orang bekerja 1 jam, 1 hari 1 malam. Kalau orang sudah punya ilmu, 1 detik selesai. Sudah tahu ilmunya, gampang. Maksudnya kalau sudah ada ilmunya, gampang. Nah, puasa mengangkat nafsu ini dengan puasa. Tidak harus puasa ini nahan lapar. Dulu para ulama dia sudah niat ke malam-malam besok, mulai besok 1 minggu ini aku mau berpuasa dari ngomongin orang, nggak mau ngomongin orang. Gimana pun keadaannya aku mau puasa ini. Tidak harus puasa nahan lapar. Jadi insya Allah masih bisa lah kita makan-makan ya. Karena puasanya kita puasa apa? Puasa nggak ngomong. Ini lebih bermanfaat. Para ulama mengatakan lebih bermanfaat puasa-puasa seperti ini. Dan mereka melakukan as-salaf ini. 1 minggu. Kadang-kadang dipanggil anaknya, anakku mulai hari ini bersumpah sama saya, 1 hari ini nggak mau maksiat. 1 hari ini nggak mau berbohong, jangan bohong. Puasa bohong. Takut ada yang hobi bohong, ada. Nah, kita tanamkan lagi 1 minggu bisa mulai 1 minggu puasa untuk tidak berduduk sama orang lebih dari 10 menit misalnya. Sudah duduk sama orang sebentar, habisnya duduk sama Allah. Berpuasa dari berbuat ini dan itu. Puasakan itu 3 hari ambil atau 2 hari. Nah, ini lebih bermanfaat. Ini lebih bermanfaat dan lebih mendidik hawa nafsu kita. Tapi kalau puasa makan aja ini saya lihat di zaman sekarang khususnya ini, la ilaha illallah, belum tentu kita bisa menahan nafsu-nafsu yang lain. Tapi kalau kita menahan mata kita tidak mau melihat sesuatu yang lain. Dalam seminggu ini tidak mau buka apapun yang di handphone ini. Yang saya buka 5 WA saja yang memang bermanfaat. Saya puasa. Coba seminggu 2 minggu timbul nur nanti, timbul cahaya. Subhanallah, ada cahaya yang memang benar-benar Allah kasih. Nah, ada lagi alamnya para aulia, alamnya para solihin, jalannya ini. Ketika kita sudah masuk ke jalan itu, yang kita temuin sabar, syukur, mengalah, menyayangi orang. Nah, kita akan menikmati jalan hidup ini. Oh, inilah yang di jalan.
Emosi naik, kita sabar. Ada nikmat, kita syukur. Kita jalani inilah jalan para aulia sholihin yang akan menyambungkan kita dan menjadikan kita punya tempat duduk di sisi Allah. Ini di kursinya Allah, ini orang-orang yang mesti, orang-orang yang memang hati bagus, hati yang menerima, baru mendapatkan sir rahasia dari Allah. Nah, nikmati malam-malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nikmati. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Ini jalan yang jarang ditempuh orang. Orang tak mau menempuh, orang banyak mau menempuhnya. Jangan jalan yang lain. Jalan-jalan para aulia ini memang jalan Allah pilih. Jadi butuh orang yang duduk sama ulama, butuh orang yang baca buku-buku para aulia. Kalau tidak dibaca buku para aulia dan duduk sama ulama dan juga mempunyai niat dan semangat yang besar, mereka tidak bisa berjalan di jalan ini. Nah, tapi dengan duduk di majlis ini, memang majlis ta'lim dan baca buku kitab salaf dan sholihin ini membuka jalan itu bisa terbuka, subhanallah. Bila Rasulullah bilang, jangan sampai ini warisan Rasulullah bilang. Dari sini kita akan ketemu jalan-jalan kemuliaan. Dari tempat-tempat majlis inilah, insya Allah kita akan ketemu jalan hamba-hamba yang Allah muliakan di dunia sampai akhirat. Amin. Dan kebahagiaan yang kita akan dapatkan bersambung panjang, bukan sebentar, panjang. Ada orang dapat bahagia sebentar di dunia ini, tapi panjang karena kita berjalan di belakang para aulia sholihin dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berharap Allah tidak haramkan segala kebaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum. Wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumuhi bil darain amin. Amin. Berbuat baik kepada hamba sahaya dan tetangga. Berbuat baik kepada hamba sahaya adalah perintah dan anjurannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amrullahu la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahayamu. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, bil mamluki tahamuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa an la yukallifa minal amali ma la yutik. Seorang budak berhak mendapat makanan dan pakaian dengan layak dan tidak boleh dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Sekarang ada budak dapat membantu ya, membantu kita. Dalam hadisnya yang lain Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fima malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun fama ahbabtum famsiku wama karahtum fabi'u wa la tu'adhimu khalqallah fa inna malakakum iyahum walau sya'a lamallakahum iyyakum. Artinya Rasulullah bersabda, bertakwalah dirimu kepada Allah mengenai hamba sahayamu. Berilah mereka makanan dari apa yang kau makan. Berilah mereka pakaian dari apa yang kau pakai. Janganlah kau paksa mereka untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa mereka kerjakan. Siapapun yang kau senangi, pertahankanlah. Sedangkan engkau benci, juallah. Kalau misalnya budak ini kalian tidak senang sudah, jangan disiksa, jual aja sudah. Dan janganlah engkau menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan mereka milikmu. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun bisa menjadikanmu milik mereka. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah,
Berapa banyak kami memaafkan pembantu kami. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Afu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Ya Allah, maafkanlah pembantu kalian di setiap harinya sebanyak 70 kali. Memang marah ini nggak bisa dipelihara dengan marah-marah. Tak ada manfaat. Diberikan ilmu. Nabi Muhammad marahnya ilmu. Satu sahabat datang, ya Rasulullah, wasiatkan aku. La ta'ala. Ya Rasulullah, tolong kasih aku ilmu yang memang ampuh untuk keselamatan hebat kita. Jangan marah Rasulullah. 3 kali Rasulullah nanya, Rasulullah bilang jangan marah. Itu saja. Subhanallah, memang orang kalau bisa menahan marah ini selamat bisa hidup. Memang ada keramat. Namanya dari keramat begini ke sana kemari. Keramat coba kita tidak marah. Keramat berkeramat kita kalau tidak marah. Kita ada lihat, mobil saya ketemu si fulan kenapa? Orang yang tidak pernah marah. Ya Allah. Nah, jadi wa min jibillatil auliya, daripada tabiat seorang wali. Mau tahu orang ini wali apa enggak? Dari kecilnya ini pemaaf. Mungkin dia pemaaf, ada yang begini, tapi mentalnya dia ini, jiwanya pemaaf, cepat maafkan orang. Satu. Setelah dia pemaaf, dia tidak kikir. 2 tanda ini biasanya. Orang kalau sudah tidak kikir, kita lihat tidak pelit, sama pemaaf, jadi teman. Pasti orangnya orang baik. Itu disebutkan di kitab para aulia sholihin. Jibillah, ini tabiat dari awalnya begitu manusia. Yang baik ini biasanya mereka tidak kikir, Allah sayang sama mereka. Kita aja punya teman pemaaf. Sudah itu tidak kikir, senang tidak kira? Senang. Oh, senang benar gitu. Nyaman berteman sama orang tidak pelit. Ada salah kita dimaafkannya lebih kurang. Panjang. Suami istri kita begitu. Tidak pelit sama istri, istri pun tidak pelit sama suami. Pemaaf, saling memaafkan cepat, tidak lama. Langsung abadi keluarga. Begitu juga berteman. Kurang lebih ada masalah, tidak maafkan. Tidak pelit, panjang kita berteman. Tapi kalau sudah kikir, dendam, bagaimana? Takut kita berteman sama orang dendam tak? Takut. Jadi Rasulullah bilang maafkan, lihat Nabi Muhammad, maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Jikalau sama pembantu saja Rasulullah suruh kita memaafkan 70 kali. Orang yang memberikan maaf, nah ini nah, boleh kita puasa. Saya puasa tidak mau marah. Saya puasa mau maafkan orang terus. Ada apa-apa saya maafkan. Pembantu saya setiap hari amalan maafkan. Dahsyat, kita sudah dengarkan kemarin bagaimana Pak masalah memaafkan. Pahala yang besar. Ada orang terangkat derajatnya gara-gara apa? Tadi maafkan orang terus itu. Kalah sholat malam, dibilang tidak apa-apa, orang ini sabar, yang penting punya sifat pemaaf dan penyabar. Insya Allah bisa menutupi masalah sholat malamnya, puasanya, apa kayak kata Rasulullah kemarin. Kenapa? Karena sudah memiliki sifat pemaaf kata Rasulullah. Istiqomah kita ini akan membuahkan satu mental yang baik. Nah, ini yang diharapkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini dan para aulia sholihin bukan lagi rezeki, hidayah yang paling mahal yang tidak akan bisa manusia menurunkan hidayah, sulit benar. Abu Lahab Rasulullah minta hidayah, tidak bisa. Ini bisa turun gara-gara apa? Gara-gara memaafkan. Banyak orang masuk Islam gara-gara Rasulullah memaafkan. Pengen merubah mental orang, pengen merubah keadaan. Sebarkan maaf di rumah kita. Kita mulai di rumah kita. Bagaimana rasa maaf ini cepat tersebar. Gak pernah di dalam rumah kita orang gak ada berteguran 3 hari atau 2 hari sama anak, sama istri. Kita diam atau merenung. Jangan sampai itu menutup pintu rahmat. Oh saya mendidiknya ya, mendidik panggil. Jangan kita merengut, jangan kita ngajak dia ngomong, kita ngomong begini. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau kita merengut, siapa yang ngajarin merengut?
Ada. Nabi Muhammad ketika marah memang bermuka merah, tapi habisnya dinasihati sama Nabi, dia kasih tahu. Nah, Rasulullah bilang, bagaimana ya Rasulullah? Kadang-kadang kan orang marah sama budak-budak macam-macam. Budak ini kan tidak ada ilmu. Rasulullah bilang, maaf kan 70 kali kau maafkan ya Allah. Setiap kali. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW ini Rasulullah ngajari kita hidup di dunia yang sebentar ini supaya beruntung. Yang lain ajaran apapun tidak diterima sama Allah. Ini yang diterima sama Allah. La yadkhulul jannah as-sayyi'ul malakah. Tidak akan masuk surga orang yang berkelakuan jahat terhadap pembantunya. Anas bin Malik bilang, selama aku menghadap Rasulullah puluhan tahun, Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Rasulullah marah sama aku. Tidak pernah marah. Termasuk berkelakuan jahat terhadap hamba sahaya, yaitu tidak memberi makanan dan pakaian yang mencukupinya, memaksanya melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan mereka, serta mencela dan memukulnya tanpa alasan yang benar. Apabila ia melakukan hal itu, maka kelak di akhirat ia akan mendapat balasan hukuman. Ingat, jangan kita sangka tidak ada apa-apa, selesai masalah. Tidak selesai. Kita urusan di dunia satu perkara aja panjang. Ini perkara akan masuk dan akan berhadapan di meja persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selesai. Lama di sana. Ia akan mendapat balasan hukuman dari hamba sahayanya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam beberapa hadis. Apabila ia memang perlu untuk memukul atau mencelanya karena suatu perkara yang membuatnya pantas untuk mendapatkan hukuman itu, maka hendaknya ia tidak berlaku aniaya, jangan sifatnya menganiaya, dan berbuat tidak melampaui batas. Justru apabila ia memaafkannya, maka hal itu akan lebih baik dan ia mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu juga orang itu sadar dipukul, belum tentu. Belum tentu. Malah menjadi dendam yang panjang. Coba kita maafkan. Nanti hidayah turun. Maaf ini ngasih hidayah. Habisnya Fatihah. Paling mujarab sudah. Setiap orang kita ingat kesalahan itu atau orang yang nyakitin kita, siapapun dia sudah tidak usah. Jangan lagi ada musuh kecuali kita jadi musuh syaitan. Yang lain juga tidak usah. Yang lain tidak usah lagi sudah musuh. Musuh kita syaitan, hawa nafsu itu. Inna syaitan aduwwun lakum fattakhidhu aduwwa. Kata Hatim bilang, ya hai guruku, setelah kau disebutkan bahwa Allah berfirman syaitanlah musuhmu, dan jadikanlah syaitan saja sebagai musuh. Orang yang sudah kenal sama Allah, ada kejadian apapun langsung di hatinya bilang. Memang secara syariat kita disuruh benci sama maksiat. Orang mabuk-mabukan, mencela, menghina harus benci. Berdosa kita benci ya, syariat. Tapi sampai di hati, sampai di akal dan cahaya yang Allah berikan, kita stop. Oh, ini orang mencela. Ini kejadian terjadi. Semuanya ini dari Allah. Tidak bisa. Ini debu tidak bisa bergerak sedikit pun kalau ada Allah yang menggerakkan. Namanya ini ada hikmah yang Allah mau kasihkan kepada aku. Ya sudahlah, kembalikan kepada Allah. Tidak ada dendam. Bencikah pian sama si fulan? Nah, sudahlah, apa yang mau dibenci lagi? Memang Allah mau kasih tahu saya. Tidak ada urusan sama dia itu. Itu cuma alat saja. Cuma kejadian terjadi. Sudah, hinalah segala kejadian dunia ini. Kita kembalikan kepada Allah. Sudah bersih ibadah, tidak usah ada api lagi. Buat apa kita melihara api? Bikin susah kita. Kita taruh nur, cahaya Nabi Muhammad, cahaya Allah. Nah, benda-benda nafsu ini, alam-alam nafsu, kita buang mereka. Kita ada bersama Allah. Sayang detik-detik kehidupan inilah yang amalan manusia menjadi tinggi di sisi Allah. Dan nyambung cahayanya. Kenapa? Tidak ada api lagi di sini. Tidak ada, sudah buat apa pelihara di rumah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tambah lagi sama pembantu, sama ini, sudahlah manusia ini lebih kurang dari dia.
Hidup ini harus lebih kalau nggak lebih kurang, nggak bisa berumah tangga, nggak bisa punya pegawai, nggak bisa. Akhirnya baru punya pegawai berhenti lagi. Nggak mau lebih kurang kitanya, maunya marah terus. Kenapa kita kasih maaf 70 kali? Aku maafkan. Kau 70 kali punya kesalahan, aku maafkan sudah. Saat belum kau punya salah, saya aku maafkan. Al-Fatihah, ya Allah maafkan pembantu saya ya Allah. Doakan terus sudah begitu. Memang ada saja ujian tadi saudara. Kita sudah tahu rumusnya begini sudah. Ujian Allah tidak menguji kecuali Allah mengangkat derajat sudah. Mudah-mudahan berkat sabar, berkat dimaafkan jadi semuanya baik insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya dengan ilmu yang bermanfaat. Benar-benar mencahayai jiwa kita, mencahayai pikiran kita, mencahayai hidup kita. Dan mudah-mudahan semua api yang ada di badan kita Allah cabut, tidak ada api lagi. Tidak ada api lagi di pikiran kita, yang ada nur, yang ada Nabi Muhammad SAW. Jadi belahan jiwa kita Nabi Muhammad, belahan jiwa kami Nabi Muhammad ya Allah. Semua dari ujung rambut kami sampai ujung kaki Nabi Muhammad dan cahaya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, yang jika Engkau katakan kun fayakun, jadi maka jadilah, jadikanlah kami ya Allah hamba yang bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari alam-alam nafsu, dari benda-benda dunia ini ya Allah. Jadikan mumtalian, dipenuhi pikiran dan jiwa kami dengan cahaya dan nur. Allahumma ahdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الفاتحة.